Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Afifah pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadis kelas 5. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang isi kandungan hadis menyayangi anak yatim. Anak-anak hebat, simak video Bu Afifah dengan baik ya. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siapa sih yang dimaksud dengan seorang anak yatim itu? Kata yatim berasal dari kata yutmun yang berarti kesendirian. Sementara secara istilah adalah anak yang ditinggal ayahnya sejak kecil hingga balik. Sementara piatu adalah ketika seorang anak tidak memiliki ibu atau ditinggal ibunya wafat. Inilah hadis tentang menyayangi anak yatim. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما رواه البخاري. Artinya, dari Sahal bin Sa'ad ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya dan orang yang mengasuh anak yatim di dalam surga seperti ini. Beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, serta merenggangkan antara keduanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Apakah isi kandungan hadis tersebut? Adakah yang tahu? Berikut adalah isi kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim. Isi kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim adalah yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan anjuran untuk menyayangi dan peduli kepada anak yatim. Yang kedua, orang yang memelihara dan menyayangi anak yatim kelak di surga berada dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, anak yatim yang mempunyai harta benda, maka hartanya harus dijaga dan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Jika kita merawat anak yatim, maka tidak boleh menggunakan hartanya. Jadi, harus digunakan oleh anak yatim tersebut dan digunakan sesuai kebutuhannya. Yang keempat, anak yatim yang tidak memiliki harta, maka harus diasuh dan dibiayai sampai dewasa dengan niat lillahi ta'ala. Insya Allah, jika kita membiayai anak yatim, maka Allah akan memudahkan rezeki kita. Dan yang kelima, harta anak yatim harus dikembalikan setelah dewasa. Contoh, ketika anak yatim yang kita rawat sudah dewasa, kemudian kita meminta bagian karena merawatnya, itu tidak boleh ya. Anak-anak hebat, masih semangat ya. Selanjutnya, sikap kita terhadap anak yatim. Jika kita punya teman seorang yatim piatu, bagaimana sih seharusnya sikap kita? Yang pertama,
bersedia membantu anak yatim yang memerlukan bantuan. Contoh, jika ia mengalami kesulitan belajar, maka kalian harus membantunya. Yang kedua, menyumbang ke panti asuhan. Jika kita mempunyai uang, kita dianjurkan untuk menyumbang ke panti asuhan. Biasanya di panti asuhan itu ada seorang anak yatim piatu. Yang ketiga, menjaga harta anak yatim jika ia memiliki harta. Selanjutnya, menyayangi anak yatim seperti saudara sendiri. Jadi anak-anak hebat tidak boleh membeda-bedakan ya. Anggaplah seorang anak yatim seperti saudara kita sendiri. Anak-anak hebat, adapun larangan yang harus kita hindari terhadap anak yatim adalah yang pertama, menghardik atau menyia-nyiakan. Yang kedua, memusuhi. Yang ketiga, menganiaya. Yang keempat, menjadikannya pengamen atau pengemis. Yang kelima, memakan atau merampas hartanya, dan sebagainya. Anak-anak, jangan lupa ya, kerjakan evaluasinya dulu. Anak-anak, cukuplah pembelajaran kita pada kali ini. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.